Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Alhamdulillah kita kembali lagi di Alami Channel Official bersama level 2. Nah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SBDP. Nah, sebelum memulai pembelajaran, teman-teman persiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulisnya ya. Baik, kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bertemu lagi bersama Bu Tia. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat perintah. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang kalimat perintah, Ibu punya teks percakapan terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama yuk. Nah, di sini Ibu punya percakapan antara Nina dan Ibu. Jadi Nina selalu dibawakan bekal makanan setiap hari ke sekolah. Kemudian ibu menyuruh Nina untuk berbaginya dengan teman di sekolah. Teks percakapannya seperti ini ya. Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Baik Bu, mengapa kita harus berbagi dengan orang lain Bu? Berbagi dengan sesama itu baik Nin, itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Nah, dari percakapan itu terdapat kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat untuk memerintahkan orang lain agar melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya menggunakan kata perintah yang diawali dengan kata kan dan kata lah. Kalimat perintah sama seperti kalimat ajakan. Ketika kalian ingin menulis kalimat perintah, harus diakhiri dengan tanda seru. Alangkah lebih baik ketika kalian akan menggunakan kalimat perintah harus dengan sopan ya. Terus jangan lupa sisipkan kata tolong sebelum menggunakan kalimat perintah. Seperti ini contohnya. Contoh kata perintah: ambilkan, masukkan, bukalah, tutuplah. Ketika menggunakan kalimat perintah, hendaknya harus dengan sopan. Alangkah lebih baiknya menggunakan kata tolong. Misalnya, tolong ambilkan buku itu. Jangan sampai kalian berbicara seperti ini, ambilkan buku itu. Nah, itu kan tidak sopan ya teman-teman. Jadi menggunakanlah kata perintah dengan sopan ya. Nah, selanjutnya ada pembahasan materi matematika yang akan dibawakan oleh Bu Tessa. Terima kasih Bu Tia sudah menjelaskan mengenai kalimat perintah. Semoga teman-teman mengerti dan memahami apa maksud Bu Tia ya. Oke, sekarang teman-teman belajar dengan Bu Tessa. Nah, sebelum belajar Ibu mau tanya dulu nih, minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, tentang dua bilangan caca dan membandingkan mana yang kecil dan mana yang besar. Sekarang teman-teman akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, teman-teman, penjumlahan dan pengurangan ini ada dua cara. Ada penjumlahan cara panjang dan penjumlahan cara pendek. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang penjumlahan cara panjang di halaman 112. Silakan teman-teman buka. Baik, di cara penjumlahan panjang, teman-teman harus mengurutkan dulu nilai tempat yang dimiliki angka-angka tersebut. Baik, 97. 97, angka 9-nya memiliki nilai tempat apa? Ya, angka nilai tempat puluhan. Kita tulis kembali 90. Sedangkan yang di sebelah sininya kosong karena angka 97 tidak memiliki nilai tempat ratusan. Ya. Lalu angka 7 dalam angka 97 itu menempati nilai satuan. Lalu 113. 113 angka 1 dalam 113, satu yang pertama tuh yang paling ujung memiliki nilai tempat ratusan.
kita tulis kembali angka 100 ya, di bawah garis yang kosong ini. Sedangkan 13, angka 1 yang di tengahnya itu merupakan nilai puluhan, kita tulis 10, dan yang 3 itu merupakan nilai tempat satuan. Kita jumlahkan teman-teman, dijumlahkannya, awas jangan sampai keliru, dijumlahkannya dari belakang dulu teman-teman, dari angka yang bernilai tempat satuan. 7 ditambahkan dengan 3 berapa? Betul, 10. Tulis dulu 10 di sini. Sedangkan 90 ditambah 10 berapa? Ya, 100. Tulis kembali 100. Sedangkan 100 tidak ada temannya untuk dijumlahkannya. Dituliskan kembali saja 100. Kita jumlahkan kembali. Di 100 ditambah 100 ditambah 10. 100 tambah 100 sama dengan 200. 200 ditambah 10 sama dengan 210. Begitu jawabannya. Baik, kita bandingkan dengan penjumlahan cara pendek ya. Kita langsung saja tuliskan. 97 ditambah dengan 113. Bu, kok nggak sejajar? Iya teman-teman, harus disejajarkan dengan nilai tempat satuan yang sama. 97, angka 7 berbaris lurus dengan angka 3 pada 113 karena 7 dan 3 merupakan nilai tempat satuan yang sama. Sedangkan 9 bergaris lurus dengan angka 1 yang memiliki nilai tempat puluhan, betul? Ya, kalau angka 97 kan tidak mempunyai nilai tempat ratusan, jadi dia tidak ada temannya yang angka 100-nya di bawah ini. Kita jumlahkan kembali. Tapi masih sama maksud ibu. Dijumlahkannya harus dari belakang dulu, harus dari satuan dulu. Baik, langsung saja ya. 7 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama kayak tadi. 10, betul. Tapi 10-nya tidak ditulis semua teman-teman. Kita tulis 0 dulu. 0, angka 10, 0 yang paling belakangnya kita tulis di yang paling ujung. Angka 1 yang dari 10 itu kita tarik ke atas, di atas 9. Langsung kita bisa jumlahkan. 1 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 11, betul. 11-nya juga kita tidak tulis semua. Kita harus menuliskan angka yang paling belakang dulu. 1. Dinaikkan lagi lah angka 1-nya lagi ke atas. 1 ditambah tidak ada angkanya, ditambah lagi 1. Berarti 2. Baik, kita tulis. Kita bisa membacanya 210. Jadi 97 ditambah 113 sama dengan 210. Baik, kalau tadi teman-teman sudah belajar tentang penjumlahan, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan. Masih ada 2 cara teman-teman, cara panjang dan cara pendek. Kita akan terlebih dahulu belajar tentang pengurangan dengan cara panjang. Di halaman 123, silahkan dibuka dulu. Ada pengurangan 242 dikurangi 38. Baik, sama nih kalau cara panjang harus diurutkan dulu berdasarkan nilai tempat angka-angka tersebut. 242. 2 dalam 242 menempati nilai ratusan. Betul. Kita tulis kembali 200, sedangkan 4 menempati nilai puluhan. Betul sekali, ditambahkan 40, sedangkan 2 merupakan nilai tempat satuan, ditulis kembali 2. Selanjutnya yang 38 merupakan kesatuan dari nilai tempat puluhan dan nilai tempat ratusan. Jangan salah menyimpan teman-teman. Kalau yang tengah itu mulai puluhan ya, 38 berarti angka 3-nya disimpan di jajaran yang kedua ya, di bawah puluhan di angka 4. Ya, kita tuliskan 30, sip, ditambah 8 bilangan satuannya. Kita kurangi teman-teman, tandanya ingat, dikurangi bukan ditambah. Kita kurangi langsung, 2 dikurangi 8. Wah Bu, kan nggak bisa 2 dikurangi 8. Iya, 2 sama 8 lebih kecil angka 2 daripada angka 8. Angka 2 akan meminta ke temannya yang puluhan. Ya, 2 akan meminta ke temannya yang puluhan, yang angka 40. Mintanya berapa Bu? Mintanya 10 aja deh, hitungnya 1 ya. 40 dicoret menjadi 30, sedangkan 10-nya diberikan kepada angka 2. Nah, 10 yang dari angka 4 itu ditambahkan ke angka 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Sekarang jumlahnya 2 bukan 2 lagi, sudah 12. 12 dikurangi 8 berapa? Betul sekali, ada 4. Sip.
Sekarang kita langsung menguranginya lagi ke angka yang puluhannya. Karena sudah 4-nya diminta sama angka 2, berarti tinggal nyisa 3 nih teman-teman. 3 di puluhan. 30 dikurangi 30 berapa? Ya 0, sudah habis ya. Sedangkan yang terakhirnya 200 tidak ada yang dikurangi, disimpan lagi 200. Sekarang kita bisa menjumlahkan 200 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 204. Mengerti? Baik, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan cara pendek. Sama saja dengan penjumlahan cara pendek juga ya. Langsung saja kita tulis 242 dikurangi 38. Ingat, masih tiap barisnya harus disesuaikan dengan nilai tempat angka-angka tersebut. Ya, 242 yang paling ujung adalah nilai tempat satuan. Berjajar dengan angka 8 di 38 yang merupakan nilai tempat satuan juga. Langsung saja kita kurangi 2 dikurangi 8. Tidak bisa juga Bu, kan 2 lebih kecil daripada 8. Betul, 2 harus meminta satu angka saja kepada angka 4. 4-nya dicoret, satunya dikasihkan ke angka 2. Tapi satunya karena 4-nya memiliki nilai tempat puluhan, 1 berarti 10. 10 ditambah 2 dikurangi 8 masih sama jawabannya kayak tadi berapa? 4 juga. Sedangkan 4 sudah dicoret karena sudah diminta, bersisa 3. 3 dikurangi 3 sama dengan berapa? 0. Betul. Sedangkan 2 tidak ada yang meminta, tidak ada yang mengurangi, ditulis kembali 204. Lihat teman-teman, samakan jawabannya. Cara yang panjang dan cara yang pendek jawabannya sama, 204. Silahkan teman-teman berlatih di rumah, harus banyak latihan biar lebih paham dan lebih pintar. Ibu yakin teman-teman pasti bisa. Sekarang materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ai. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Tessa. Teman-teman, di video pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh pengamalan sila Pancasila. Sila pertama contohnya 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah di kelas. Yang ketiga, mengingatkan teman untuk melakukan ibadah. Sila kedua contohnya 1. Menolong teman yang sedang kesulitan. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Yang keempat, tidak bertengkar. Dan yang kelima, bersikap sopan kepada guru dan orang yang lebih tua. Sila ketiga contohnya 1. Upacara bendera. Yang kedua, melaksanakan tugas piket. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Dan yang kelima adalah menjaga persahabatan dengan semua teman. Sila keempat contohnya 1. Pemilihan ketua kelas dengan bermusyawarah. Yang kedua, menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, bermusyawarah saat diskusi. Sila kelima contohnya 1. Bergotong royong merapihkan kelas. Yang kedua, tidak menyontek. Yang ketiga, adil dalam pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Nah, sekarang langsung aja ke materinya ya. Imajinatif. Imajinatif artinya imajinasi atau khayalan. Karya imajinatif adalah karya yang dihasilkan dari daya imajinasi atau khayalan. Karya imajinatif dibagi menjadi 2. 1. Karya imajinatif 2 dimensi. Artinya hasil karya yang dapat dinikmati dari arah depan. Nah, ini contoh hasil karya 2 dimensi. Bisa kan? Tapi dapat dilihatnya dari depan, tidak dapat dilihat dari samping, dari belakang. Nah, selanjutnya karya imajinatif 3 dimensi. Artinya hasil karya mempunyai 3 ukuran: panjang, lebar, dan tinggi. Dan dapat dinikmati dari arah depan, belakang, samping. Contohnya, nah, seperti ini. Keramik yang ini dapat dilihat dari depan, dari samping, dan dari belakang.
Nah, teman-teman, buatnya juga mempunyai contoh yang lain, karya imajinasi 3 dimensi. Coba, dari materi hari ini bisa mengerti kan perbedaan karya dimensi 2 dimensi dan 3 dimensi? Oke, terima kasih. Sudah dulu ya belajar sama Bu Ratnanya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Kalau ada ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Kalau ingin membagikan video ini, silahkan tekan share. Kalau menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nantikan kami di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.